Tiba-tiba saya diketawain sama tuyul di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jejak Misteri Arila Production. Kita sekarang berada di lokasi rumah tua ya, rumah yang sudah lama tidak dihuni. Posisinya di seputaran Sayang-Sayang. Nama tempatnya di Desa Negoro. Jadi kita sama tim mau mencoba menguak apa yang ada di rumah ini. Jadi banyak cerita dari warga di sini, banyak yang diganggu dan banyak juga orang-orang luar yang melihat penampakan yang ada di rumah tersebut. Sekarang kita bersama tim kita menuju ke lokasi. Dari tempat kita yang tadi, kita menuju ke rumah warga yang katanya banyak yang terjadi penampakan. Jalan menuju ke rumah itu, kita melewati di sini ada tower. Dan menurut cerita warga, di sekitar sini itu banyak sekali penampakan. Jadi kita memang sudah merasakan. Dan kita juga sudah di Ya, ini kita mau menuju ke rumah yang diceritakan sama warga. Rumah itu ada di depan kita. Ngambil kamera ke arah Ruga ini, itu kamera saya langsung error. Ya, kamera saya error. Jadi coba kita mendekat ya. Saya nggak tahu kamera saya error di sini. Di sana tadi yang keras. Yuk kita ke arah sana. Kita tadi habis dari bawah dan energinya sangat kuat yang di atas. Ini kita di lantai 2. Jadi ini ada bangunan yang belum jadi. Kita sekarang tadi merasakan energi yang sangat kuat di atas ini. Jadi kita naik ke atas. Kita mencoba melihat ya di atas ini apa yang tadi membuat kita merasa sangat apa ya istilahnya? merasakan energi Ya. yang lebih. Kamera bisa ikut sama saya mau coba menanyakan sama teman saya di sini apa yang ada di sini, yang dirasakan di sini, yang kita rasakan dari tadi. Gimana? Malam Mas Riki? Iya, malam. Tadi kan kita di bawah nih, kita merasakan ada apa ya, energi yang sangat kuat di atas ini. Ada aura yang membuat kita tertarik ke atas. Itu menurut Mas Riki gimana? Apa yang Mas Riki rasakan di sini? Memang dari bawah itu kita sudah ditumpuni dari tadi, karena kalau saya lihat di sini itu lebih ke sejenis perkampungan ya, bukan seperti sembunyi oleh beberapa, tapi ini puluhan. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk di sini yang memang sering dari informasinya tadi mengganggu warga. Apalagi sesosok yang tadi di atas yang sempat menampakkan diri sebentar, yaitu sesosok kunti merah itu, sama ada sesosok nenek seperti nenek lampir, mungkin jenisnya ke siluman. Ini yang sering kayaknya di sekitaran sini, kayak orang pernah melihat dia itu kayak kakinya ada istilahnya diapain dia, sama dia sering nakut-nakutin di
antara pertengahan jam 11-12 ke atas. Berarti yang dikatakan sama warga tadi berarti benar semua ya? Iya. Jadi banyak yang melihat sosok yang seperti Mas Riki ceritakan tadi, itu benar sekali. Warga kita juga mendapatkan informasi dari warga juga seperti itu. Coba kita berkeliling dulu sebentar. Sekarang kita akan menelusuri di area bawah yang katanya di sana ada kolam memang ya? Tadi kan kita sudah di atas. Iya. Ini rumah ini dia modelnya panjang. Mhm. Jadi kita sekarang mau ke Bawah. lokasi yang sebelahnya lagi, Mhm. di bagian bawahnya lagi. Ini kita ada tangga menuju ke bawah. Jadi nanti di bawah ini kita akan menemukan sambungan dari rumah yang tadi Iya. yang belum jadi itu. Iya. Ya, sekarang kita mau ke bawah. Kita lihat apa yang kita temukan di bawah. Di sini juga energinya sangat keras ya Bang ya? Ya. Retno, kamu kenapa Retno? Retno, tolong kamera, tolong. Bisa ikut sama saya sebentar, kita ketemu teman saya di belakang. Dia tadi diganggu sama orang yang ada di bawah. Kita belakang dulu. Tadi di sana rekan saya Retno, dia diganggu sama makhluk yang ada di bawah. Sekarang lagi dicoba netralisir. Sekarang saya ada di sebelah, di bawah, pas di bawah rumah yang belum jadi tadi. Di sebelah saya ada ruangan yang cukup membuat saya tertarik, karena di sini lihat tangan saya sudah merinding. Kita sama-sama lihat sekarang apa yang ada di dalam. Assalamualaikum. Di sini ruangan kosong yang sudah lama nggak dipakai. Energinya sangat kuat di sini. Energinya sangat kuat dan saya sangat merasakan. Ini ada beberapa bekas rumah yang rusak. Ada bahan-bahan yang tidak dipakai di sini. Pelan-pelan, Mas. Saya nggak tahu ini ruangan apa nih. Saya nggak tahu. Saya nggak berani buka ya. Saya nggak berani buka karena terkunci kayaknya. Saya nggak berani buka. Jangan. Oh, ini mengarah keluar. Ini mengarah keluar. Ini mengarah keluar ke belakang ya kayaknya nih, ke belakang. Permisi. Kita lihat. Ini mengarah ke belakang. Jadi bangunan ini sangat besar ya. Sekarang saya mau menggali sebenarnya sih apa yang pernah ditemukan di sini. Kebetulan di sini ada yang punya rumah juga ya. Kebetulan ada yang punya rumah. Sekarang
saya mau mencoba untuk bertanya ya sama yang punya rumah. Oke, sekarang saya bersama yang punya rumah. Kebetulan di sebelah saya yang punya rumah. Kita sedikit menggali tentang apa yang terjadi di sini. Selamat malam, Pak. Malam. Dengan Pak siapa? Hidratul Fahmi. Hidratul Fahmi. Yang punya rumah di sini Bapak ya? Iya. Jadi kita kemarin kan diundang sama teman ke sini dan sempat ketemu sama Pak Kadusnya kemarin juga. Jadi alhamdulillah Bapak sekarang bisa ikut bersama kita di sini. Saya mau menanyakan beberapa yang sudah pernah diceritakan sama warga. Nggak apa-apa Pak kan? Iya. Ya. Ini menurut Bapak sendiri lah, yang kejadian yang Bapak temukan di sini ya, beberapa waktu ke belakang, mungkin bisa diceritakan Pak? Bisa. Ke arah kamera Pak. Itu kan ada sini kan saya sempat ini jadi dapur dulu. Pas masa ini jadi dapur saya kan, saya kalau mau makan malam jadinya ambil nasi ke sini. Iya. Kebetulan dulu saya sama istri saya, terus ada dia lihat kejadian ini di tower ini. Di tower yang tadi pas kita masuk ke sini Pak ya? Merah, pokoknya matanya sejenis kuntilanak. Oh iya. Memang sih tadi kita lewat di sana, kita memang tadi merasakan di sana ada apa ya, kayak apa ya, energi yang tidak bagus lah. Terus gimana Pak? Terus ada sempat orang ngontrak tanah yang di depan ini, terus yang disuruh jaga ada penduduk sini namanya Pak Masnun. Iya. Nah dia itu sewaktu dia jaga malam pertama, dia didatengin sama kucing besar, sama dia cuma kelihatan nggak ada kepala, dia bilang mungkin dia bawa kepalanya. Kucing ini ada Ya, kucing besar nggak ada kepala. Enggak, kucing hitam besar, terus setelah kucing itu ada lagi berbentuk nggak ada kepalanya. Kayak gitu, dia cuma lehernya aja dia lihat katanya. Terus malam kedua kebetulan dia mungkin lagi lurusin besi, dia pukul-pukul pakai palu, mungkin Terganggu yang di ya? sini terganggu karena suaranya besar. Terus secara tiba-tiba datanglah orang, dia kira umi saya kan. Pak jangan pukul-pukul di sana, ini udah malam soalnya ada orang begawe, dia bilang. Itu orang tuh ngomong? Iya ngomong. Tapi nggak ditahu orang siapa itu? Iya, dia kira umi saya, langsung dia nyaut bilang, ya Bu Haji. Perempuan langsung, ya, sosok ya, perempuan. Perempuan dia bilang. Ya. Terus yang apa namanya, yang banyak diceritakan sama warga yang Bapak di jalan. Ya, bapak saya dulu pernah juga di atas ini. Ya. Tadi kita sempat ke atas juga ya. Dia saling lihat. Itu Di bentuk sini di tangga ini pernah dia dipegang, dia tidak dikasih lepas selama 2 jam. 2 jam dipegang. Ya, dipegang dan dikasih, dia pergi. Di tangga yang tadi ya. Di tangga sini. Iya. Terus yang dilihat sama warga di pinggir jalan itu? Kalau di pinggir jalan ini, apalagi di sebelah sini tuh ada sesosok hitam panjang dia. Hitam besar tinggi ya? Besar tinggi ya. Kenapa Bapak dari tadi begini-begini terus? Ya panas. Merinding ya? Ada yang ini? Kayaknya ada. Memang saya kan sempat dulu kemarin saya didatengin sama yang hitam panjang ini. Setiap dia datang pasti dia terasa panas di sini. Tapi Bapak sempat ngelihat langsung? Pernah saya ngelihat. Waktu itu saya pulang jam 11 malam dari Sandik. Pas saya masuk kamar, tiba-tiba di depan pintu kamar saya itu dia berdiri, mukanya itu kayak film Predator itu, terus rambutnya gondrong. Berarti serem dah dia, hitam. Makanya saya lari. Terus besar ya. Saya lari ya, lari pindah tidur ke kamar mama saya. Waktu itu mungkin jam 2 lebih.
kayak di mimpi saya, tapi kenyataan saya dicek ya, antara sadar dan tidak ada ya. Pokoknya dia percis di mimpi saya. Waktu itu saya berusaha ngomong biar dipegang kepala saya sama mama saya. Ya. Pas dipegang saya kebangun, beneran dia dipegang. Oh begitu. Itu kejadiannya sudah lama? Ada mungkin 1 bulan yang lalu. Berarti kemarin-kemarin ya? Iya. Terus pas malam terakhir, malam Jumat, saya duduk-duduk di sana di depan rumah sambil ngerokok. Tiba-tiba terasa panas ini saya. Berarti yang merinding ya. Pokoknya kalau dia datang panas ini saya. Berarti Bapak bisa merasakan ya kalau dia ada yang hadir gitu ya? Iya, suara orang jalan, terus tiba-tiba saya bacain ayat kursi ya. Tiba-tiba dia kelihatan depan saya tinggi gitu. Berarti sudah terbiasa Bapak ngelihat di sini. Iya. Berarti sudah nggak takut lagi dong sebenarnya? Sebenarnya takut tetap, tapi cuma berusaha tidak takut. Iya. Terus yang tadi yang saya bilang yang di apa namanya? Yang di bawah. Ya, yang di sini. Yang di kolam tadi kan? Pernah saya dulu kan mancing sama teman-teman dulu. Lama, tapi itu waktu saya masih SMA. Ya. Saya mancing ikan jam 8 malam mungkin atau 9 malam. Dulu kan masih ada pohon bambu sini banyak. Ya. Tiba-tiba kayak angin besar, tapi cuma di bambu itu aja. Yang lain nggak ada? Nggak ada, cuma. Berarti sama kayak tadi waktu kita di bawah itu kan yang goyang cuma bunga itu saja kan? Yang goyang cuma bunga, yang lain nggak ada goyang, tapi cuma bunga, ada pohon bunga putih kalau salah tadi kan? Itu aja yang goyang tadi. Makanya kita menghindar ya, kita coba untuk ke atas nanti karena kita tidak mau terjadi sesuatu dan lain hal. Berarti yang seperti Bapak temukan yang waktu pohon, bambunya sudah nggak ada sekarang? Nggak ada. Sudah ditebang? Iya, semenjak ada bangunan di sini kan dulu sawah sini kan, belum dia di-skat pakai tembok kayak gini, dulu sawah. Setelah di-skat mungkin ditebang sama yang punya tanah. Itu ke bawah lagi, kalau kita terus ke bawah itu kemana tembusannya Pak? Ke bawah ini desa ya, tapi kayak kebun di sini kan dulu pernah. Iya. Dulu saya nongkrong di Berugak sana sama teman-teman, pulang jalan-jalan dah malam minggu, teman-teman tidur, saya sendiri masih kebangun, tiba-tiba saya diketawain sama tuyul di bawah. Berarti banyak banget di sini ya. Jadi ada sosok kuntilanak, ada sosok yang tinggi besar, ada tuyul. Seperti yang dibilang sama Mas Riki tadi, kayak di sini tuh kayak kampungnya. Ini kayak kampungnya. Ini udah lama, udah berapa tahun tidak pernah. Kira-kira ada berapa tahun tidak ditempatin ini? Lama, ada mungkin 10 tahunan. 10 tahunan. Tempat sebesar ini 10 tahun tidak ditempati ya. Kalau kita berpikir secara logika ya, itu ditempati sama makhluk yang astral lah gitu. Makhluk astral itu wajar lah kalau karena kalau malam lampunya nggak nyala Pak? Nggak nyala. Kalau ada acara baru dinyalain. Di maulid itu baru dia ditempatin. Kalau ada acara terus maulid. Tadi yang di depan Pak, yang di depan pas kita baru masuk itu kan ada apa namanya? Kolam sana. Di situ tadi pas kita baru masuk itu kita tadi memang sempat merasakan di situ ya pas baru masuk itu Bapak sendiri pernah istri saya kalau yang di sana dia, istrinya Bapak ya dia enggak punya muka, kayak dia rata gitu kalau di depan tadi kan itu. Sebelum dia ditanam diratakan ya, sebelum dia diratakan masih kan kolam. Terus tiba-tiba saya ngambil nasi ke sini, pas balik langsung dia ngelihat dia enggak ada mukanya, dia rata gitu. Sekarang saya memanggil teman saya Pak, nanti coba untuk kita menanyakan seperti apa yang Bapak lihat tadi, Bapak yang ceritakan tadi. Bisa dibantu Mas Giri? Kebetulan ini saya bersama yang punya rumah Pak, Mas. Bersama yang punya rumah. Tadi sudah diceritakan kejadian-kejadian yang sudah dialami dan apa saja yang sudah yang mengganggu yang ada di sini. Kalau menurut Mas Giri bagaimana?
dari awal udah mulai masuk ya, sudah mulai terasa. Memang contoh seperti di tower. Di tower itu ada yang putih, ya, tapi dia warna merah. Sama seperti yang di kolam bawah itu banyak kayak model anak-anak kecil, tuyul dan macam-macam. Termasuk yang di lantai atas ini juga. Ibaratnya kita ini lagi ditonton. Dia lagi ngumpul, tontonin kita. Memang kalau dilihat dari beberapa sosok ya banyak. Nah, cuma yang lebih dominan itu yang merah itu. Yang Putih merah itu. Ya, yang soalnya nyala itu dari ya. dulu pernah juga dia sampai dasar waktu itu nggak sengaja keluar kan depan rumah, pertama ambil nasi, terus istri saya ngelihat, Ya. langsung buru-buru pergi kan dari sini. Kebetulan nyampe rumah, saya keluar di pintu Samping. sebelah ya, pintu samping rumah saya ngerokok sana, tiba-tiba ada kayak sesosok putih terbang di atas, terus matanya itu nyala dah merah. Iya. Berarti Kalau yang nyala di depan tadi itu ya? Iya, jadi auranya paling kuat dari awal di sana. Berapa juga di sini ada penampakan juga tadi sempat terekam juga untuk putih. Dan di bawah juga lumayan banyak. Terus sosok ini apa namanya, teman saya tadi, si Retno. Tadi kan dia sempat diganggu. Kalau menurut Mas Giri itu yang sosok yang mana yang mengganggu tadi? Sebenarnya di sini kalau masalah yang mengganggu memang dia banyak, Mas. Karena dalam tanda arti ini kan kita datang di lingkungannya mereka. Ya. Jadi ibarat ini sebuah perkampungan. Di situ ada apa namanya? Satu yang bahasa kita dituakan lah, Ya. gitu kan. Nah, jadi yang di sini itu karena kehadiran kita Merasa terganggu merasa berarti? terganggu. Hmm. Mulai dari depan, mulai dari masuk tower sampai dengan di bawah, termasuk juga yang di lantai 2, lantai 2 ini, termasuk juga yang di sini pun juga banyak. Makanya coba nanti kita untuk mediumisasi untuk biar kita bisa berkomunikasi secara langsung. Oke, terima kasih Mas Giri. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang kita mencoba untuk mediumisasi. Bisa minta tolong Mas Irwan? Ya. Sekarang kita bersama Mas Irwan di sini. Mas Irwan sebagai mediator kita mencoba untuk mediumisasi di sini. Bisa dibantu mungkin Mas Riki? Mas Riki? Ya. Jadi nanti dibantu sama Mas Riki, Mas Irwan akan mencoba untuk mediumisasi di sini. Oke. Wala. Sosok yang ini memang agak dominan Melawan. karena energinya cukup besar. Jadi dari tadi dia sebenarnya ingin masuk, cuma kita tahan. Seperti bisa lihat, jadi sosok yang masuk ini memang energinya sungguh
kuat sekali karena dia ini adalah sosok penunggu yang dibilang termasuk paling lama di sini. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Sosok kamu di sini seperti apa? Tempat kamu di sini di mana? Di atas. Oh, berarti yang di atas tadi ya? Kamu yang suka mengganggu warga di sini? Kenapa kamu mengganggu warga di sini? Kan mereka di jalan, mereka lewat. Kenapa diganggu? Ada yang boleh kesini. Apa tujuan kesini ya? Kita cuma pengen tahu di sini. Kan banyak warga diganggu di sini. Jadi ingin mau menanyakan kenapa banyak warga yang diganggu di sini. Memang salah mereka apa? Tidak ada yang boleh kesini di tempat ini. Kenapa nggak boleh ke sini? Karena ini tempat kami di sini. Kenapa kalian mengganggu? Kalian tidak pernah diganggu sama warga di sini. Siapapun yang kesini diibaratkan mengganggu. Sini. Berarti kita di sini mengganggu. Kita di sini cuman ingin tahu apa yang seperti warga katakan. Mereka banyak diganggu di sini. Itu yang mengganggu kamu sama teman-teman kamu. Memang kamu di sini sosoknya pangkatnya itu seperti apa sih? Sosokmu itu pangkatmu lebih tinggi ya daripada yang lain di sini. Pantesan. Saya rajanya di sini. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Perlu tahu nama kamu siapa sih kamu? Ha? Jadi kamu sesosok raja yang bisa dibilang seperti raja di sini. Oh, berarti yang mengganggu di sini itu atas perintahmu semua gitu. Sekiranya kalau orang lewat di jalan ini mengucapkan lafaz-lafaz Allah ataupun mengucap salam, ayat kursi dan sebagainya, apa masih bisa kamu ganggu? Tergantung iman orang itu. Iman orang itu. Jadi Buat apa? Mengucapkan lafaz-lafaz tapi tidak yakin. Sama saja bohong. Terus kenapa yang punya rumah ini sering kamu ganggu juga? Ya, sudah saya bilang ini tempat kami. jadi rumah ini seharusnya ditempati oleh manusia. Ya, memang kita hidup itu berdampingan, tetapi kita harus sama-sama saling menyelesaikan diri. Ya. Terus kenapa kok setiap ada pembangunan dan proyek pengerjaan rumah ini selalu dihalangi oleh anak buahmu maupun dari kamu? Karena itu nanti semakin banyak orang di sini. Jadi semakin ramai di sini ya. Semakin ramai orang di sini, manusia semakin banyak ke sini, tentunya makin bangunan semakin banyak. Atau perlu kamu pindahkan kerajaanmu baik beserta para panglima seluruh warga yang ada di sini? Kenapa Atau tidak mungkin mau dipindah? ada cara lain? Tidak boleh. Kami di sini tidak suka banyak manusia. Memang hidup berdampingan dan aktivitas
Panasnya berbeda-beda jamnya. Walaupun manusia di pagi hari tapi terkadang banyak yang keluyuran ke sini. Oh gitu. Jadi biasanya di sini warga-warga yang diganggu itu yang seperti apa sih? Yang sering ke sini dan tidak berkepentingan itu sama saja mempermainkan kami di sini. Itu kami ibaratkan dia menantang kami di sini. Cuman kesini aja boleh nantang. Nah, Tidak boleh ribut baru di sini. iya, kami nggak suka orang-orang di sini. Tapi kan ini rumahnya mereka. Terus kan sering diganggu bukan di sini, dia mengganggu juga di rumahnya di bawah. Di sana. Iya. Iya, pokoknya sekitar ini tempat kami. Lebih baik kalian yang pergi dari sini. Berarti dari depan situ sampai bawah itu tempat kalian. Iya, ini kubu kami. Ini tempat tinggal kami. Sesosok putih merah itu kalau di alam itu pangkatnya seperti apa sih? Kok sering sekali dia itu mengeluarkan diri dengan jelmaan yang begitu seram, Menakutkan ya. seperti Iya, yang ditemukan sama istrinya ini bapak tadi. Terus kenapa dia sering mengganggu? Sama seperti aku, tidak suka dengan orang-orang di sini. Tapi kan dia sudah lama tinggal di sini. Dia yang punya rumah di sini. Ya, jadi Bang Pekar beserta para pemirsa, jadi tujuan kita ke sini itu bisa dibilang mohon maaf seperti kita negosiasi. Iya, iya. Bagaimana caranya agar pembangunan di sini bisa berjalan dan agar makhluk-makhluk seperti Anda ini tidak mengganggu kegiatan maupun aktivitas warga di malam hari maupun di pagi hari. Ya sekarang bagaimana supaya yang punya rumah itu tidak merasa terganggu di sini? Ya, apakah ada saran? Karena tidak mungkin dia akan pergi. Ya, istilahnya berdamai ya. Iya, iya. Tidak mungkin mereka pergi. Ini kan rumah mereka juga. Kira-kira bagaimana sekarang? Apa yang harus mereka lakukan supaya kamu sama teman-teman kamu tidak merasa terganggu? Kami juga harus berbicara dengan anggota-anggota kami. Bagaimana keputusan mereka? Tapi kan walaupun saya yang berkuasa iya. di sini, tapi mereka juga berhak atas tempat ini. Kita sama-sama hidup di sini. Bukan berarti ada boleh ini boleh itu. Berarti kita harus menunggu waktu lagi mendapatkan. Alasannya si Denny sering ganggu di atas itu kenapa sih? Sering memunculkan diri loh di lantai 2 itu. Itu tempat bermain kami bermain di sana. Terus yang di kursi ini Yang tadi itu oh gitu. Berarti yang Berarti kunci. ini bukan kursi ini raja gitu. Kursi yang di bawah itu saya melihat sesosok tuyul yang di kolam itu. Apakah itu memang dari alam liar atau mungkin ada yang melihara warga sekitar sini atau tidak? Oh, berarti itu tuyul ini liaran. Tapi warga kalian juga ya? Iya. Terus kapan kita bisa mendapatkan informasi supaya apa istilahnya Ya, kalian bisa dihuni gitu kok dan ya, kalian lagi tidak tempat ini bisa ditempatin sama yang punya rumah dan mereka tidak terganggu oleh kalian. Tunggu saja waktunya dulu. Kami harus berbicara kapan. Tunggu. Kapan kami siap, tunggu dulu. Nanti kita akan kesini lagi ya, kita akan kesini lagi nanti di lain waktu. Kita kesini lagi, kita akan menanyakan
bagaimana keputusan itu. Ya, bisa kan? Oke. Seumpama tidak bisa terjadi sebuah kesepakatan, apa resiko yang harus kita sama-sama tanggung? Apakah saya beserta teman-teman saya harus memindahkan Anda beserta semua pasukan baik warganya di sini ke suatu tempat atau seperti apa? Kami takut dengan Anda. Begini. Sekarang apa mau Anda? Berani sekali. Ya, begini. Kita buat perjanjian dulu. Ya. Kita buat perjanjian dulu. Kalau Anda menang, kami tidak akan ikut campur. Anda berani dibagi tumbal di sini. Ya. Tapi kalau Anda kalah, silahkan pergi atau kami usir paksa. Bagaimana? Bisa? Sangat diterima. Anda sebagai Oke. Silakan. Berarti Silakan. Ambil kuda-kuda silakan. Nih, serangga sini. Jadi bagaimana? Anda masih ingin mencoba? Jadi mohon maaf, saya di sini tidak ada maksud untuk mengadu ilmu dan sebagainya. Tapi kalau kebanyakan kita bernegosiasi dengan makhluk-makhluk seperti ini, kebanyakan tidak akan terjadi sebuah kesepakatan. Jadi daripada itu kita sudah melakukan nego secara damai untuk memindahkan ataupun menyuruh beliau ini untuk mengurangi aktivitas untuk mengganggu manusia. Karena memang hakikat mereka itu harus mengganggu. Cuman karena berhubung rumah maupun lokasi ini sudah ditempati oleh manusia, jadi sekiranya bisa hidup berdampingan tanpa harus saling mengganggu. Bagaimana? Sudah tidak kuat? Apa? Jangan sekarang. Berarti waktunya kapan? Jangan sekarang. Lebih kuat. Jadi ya kita kasih waktu karena mereka juga membutuhkan mereka juga membutuhkan waktu untuk berdiskusi maupun untuk mengumpulkan seluruh pasukan dan kerajaannya untuk berdiskusi. Jadi sesosok yang tadi itu memang bisa dibilang seperti raja, tapi lebih ke dalam masyarakat itu seperti kepala dusunnya, seperti kepala desanya. Jadi sesosok tadi juga sudah kita kunci dan sudah kita kasih bom waktu, dan tubuh dari Mas Irwan sudah tidak kuat maupun dari raja yang tadi juga sudah kehabisan tenaga karena sempat duel tadi. Ya, jadi mungkin setelah ini kita akan mencoba untuk membersihkan area-area vital di sekitaran sini agar warga tidak selalu ditakuti atau was-was dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih kepada warga yang di sini yang sudah memberi kesempatan kepada tim kami yang telah menjelajahi apa yang terjadi, apa yang ada di dalam semua yang di sini. Dan tadi sudah dilakukan mediumisasi, ternyata memang benar yang ada di sini mengganggu
warga yang ada di sini. Dan pesan kami dari tim untuk warga yang ada di sini adalah yakin walaupun Anda ada bacaan-bacaan apa, tapi kalau tidak yakin mereka akan tetap mengganggu Anda. Jadi keyakinan yang terpenting yang ditanamkan, mereka tidak akan berani, dan bagaimanapun kita akan ada di atas daripada mereka. Mereka hanya ditugaskan hanya mengganggu, dan warga-warga di sinilah yang harus bekerja sama supaya tidak supaya tidak ada yang terganggu warga-warga di sini. Sekarang mungkin kita itu berusaha bersama. Untuk mengakhiri ini, dan kami minta maaf jika ada salah-salah kata atau tika-tika tim kami yang sudah dilakukan dalam hal ini. Dan kami memohon maaf juga kepada yang masih ada di sini dan sekarang juga masih kita ngelihat semua di sini. Kami semua dari tim minta mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akan mendoakan semua yang ada di sini karena kami juga makhluk Allah. Kita sama-sama berdoa dan memohon maaf kepada mereka, dan kita pamit. Jadi sedikit pesan saya tambahkan mungkin untuk warga-warga yang di sini yang merasa mungkin sering diganggu ataupun sering melihat sesosok jelmaan maupun penampakan-penampakan yang di luar logika seperti kuntilanak maupun sesosok tinggi hitam, sekiranya mungkin akan lebih mengurangi efek dari rasa takut itu ketika mungkin warga-warga di sini setidaknya mengucapkan lapas-lapas Allah seperti yang dikatakan tadi, tapi harus dengan keadaan yakin. Ya paling tidak membaca ayat kursi ataupun mengucapkan salam, ta'awuz juga bisa, hal-hal seperti itu, atau bersolawat juga tidak akan membuat mereka berani. Setinggi apapun mereka tidak akan berani menyentuh kita. Asal kita yakin. Iya, intinya juga yakin bahwa sesuatu itu memang terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari tim Jejak Misteri Arila Production mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua dukungan dan juga atas semua support warga yang ada di sini, baik untuk tuan rumah beserta atas kerjasamanya terciptanya sebuah konten ini. Sekian dan terima kasih. La ilaha illa wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, lindungilah kami semua warga yang ada di sini, baik tim maupun kru, agar kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan yakin, dalam keadaan tidak takut, dalam keadaan beriman. Ya Allah, ya Tuhan, kami berikanlah keselamatan bagi warga di sini, baik keselamatan bagi kita semua, agar apa yang telah kita lakukan dimaafkan, maupun hal-hal yang seperti ini tidak kita bawa pulang. Semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat bagi semua orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ucapkan salam dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Next, kita pastikan ke sini lagi dan kita akan tahu bagaimana keputusan untuk yang kedepannya seperti apa. Apakah mereka berdamai sama yang punya rumah di sini, atau mau nggak mau kita pindahkan ke tempat di mana selayaknya mereka tinggal. Untuk ke depan besok kita akan datang ke sini lagi dan kita akan melakukan netralisir tempat ini, sekalian kita uji nyali. Jadi jangan pernah lewatkan, besok akan lebih seru. Jadi tetap di Jejak Misteri
Arila Production. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan share biar semua warga, semua teman-teman kalian tahu apa yang akan kita dapatkan di sini. Oke, sekian dari kami, sampai di sini dulu dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.